Ya baik, selamat sore. Saya James Tira dari kelas C Prodi Kepemimpinan Kristen. Dalam video ini saya akan menguraikan beberapa kriteria seorang pemimpin. Adapun kriteria seorang pemimpin yang harus dipenuhi yaitu sikapnya yang rendah hati. Sikap seorang pemimpin yang rendah hati itu sangat baik. Mengapa? Karena ada banyak orang di luar sana yang menjadi seorang pemimpin, tetapi dia ingin menunjukkan segala kemegahan yang dimilikinya. Ia ingin meninggikan diri seperti jabatannya jika ia mendapat jabatan atau gelar yang tinggi. Kemudian yang kedua yaitu seorang pemimpin yang harus berani. Kriteria seorang pemimpin yang berani itu memang sangat penting karena jika seorang pemimpin ini tidak berani dalam mengambil suatu keputusan atau tidak bertindak tegas, maka tugas kepemimpinannya itu tidak akan terlaksana dengan baik. Kemudian kriteria seorang pemimpin yang selanjutnya yaitu seorang pemimpin yang harus bertindak adil kepada semua bawahannya atau semua orang-orang yang ada di belakangnya yang mengikutinya. Dengan tindakan adil dari seorang pemimpin, hal tersebut akan juga mempengaruhi kepada orang-orang yang mengikutinya bahwa hendaknya kita berbuat adil kepada semua orang, kepada baik mereka yang memiliki jabatan yang tinggi ataupun mereka yang bisa dikatakan bahwa dari kalangan berendah, tetapi diperlakukan dengan cara yang sama, bahwa sama-sama diberikan perhatian, pengertian, dan juga pendapat-pendapat dan masukan-masukan dari mereka tanpa memandang bulu, ras, dan agama juga. Kriteria pemimpin yang berikut adalah seorang pemimpin yang harus mampu bertindak atau berperilaku jujur. Dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya, ia harus menunjukkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya atau bawahannya bahwa segala sesuatu harus dilakukan dengan adanya kejujuran. Kemudian yang juga harus dimiliki oleh seorang pemimpin yaitu bagaimana ia dapat membela ketika dalam sebuah permasalahan. Ia dapat membela dan mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah, bukan malah menjadi seorang pemimpin yang ketika melihat hal tersebut salah namun masih menganggap itu benar dan mengambil tindakan yang salah. Hal tersebut akan mempengaruhi tugasnya sebagai seorang pimpinan, akan dinilai buruk oleh orang-orang yang ada di sekitarnya ketika di dalam mengambil sebuah keputusan atau memberikan sebuah pendapat kepada orang lain, ia melakukan sebuah kesalahan. Hal tersebut jika sebagai seorang pemimpin akan diperhatikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus juga bijaksana dalam mengambil keputusan, dalam bertindak. Seorang pemimpin harus sebelum melakukan segala sesuatunya harus memikirkannya jauh lebih dahulu dan tidak dalam waktu yang lama, atau seorang pemimpin harus mampu memikirkan segala sesuatu dengan cepat dan tepat. Kemudian juga seorang pemimpin harus memiliki integritas yang tinggi. Seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh dan teladan kepada orang-orang yang ada di bawahnya atau orang-orang yang mengikutinya. Mengapa demikian? Karena jika jabatan seorang pemimpin hanya dijadikan sebagai jabatan dan tidak dilaksanakan, tidak dapat memberikan pengaruh kepada orang lain, tidak dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik, maka seorang pemimpin itu tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepemimpinan atau menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang untuk melakukan dan mengerjakan sesuatu yang baik bersama-sama. Sebagai seorang pemimpin harus
bekerja keras agar bisa sukses, bukan dengan memberikan uang suap atau apa ketika dalam masa-masa pemilihan, tetapi seorang calon pemimpin harus mampu menunjukkan kualitas dari dalam dirinya. Hal tersebut yang akan dilihat oleh orang-orang lain untuk dapat memilih bahwa inilah yang akan menjadi calon pemimpin yang baik dan benar. Inilah yang akan mampu membawa kita ke jalan yang lebih makmur atau lebih baik. Ketika seorang pemimpin hanya mengandalkan harta atau uang dengan memainkan uang-uang politik, maka percayalah bahwa pada masanya menjadi seorang pemerintah atau pada masanya menjadi seorang pemimpin, ia tidak akan mampu melaksanakan pekerjaannya karena tugas kepemimpinannya itu tidak dari dalam hatinya, melainkan hanya karena keinginannya, dan dia tidak melakukan itu karena kemampuannya, melainkan hanya karena adanya bantuan-bantuan uang yang dipergunakan untuk menyogok orang lain agar memilihnya menjadi seorang pemimpin hanya karena jabatan, dan ia tidak mampu melaksanakan dan memberikan teladan kepada orang lain karena dari dalam dirinya sendiri tidak ada sifat-sifat kepemimpinan. Kemudian sebagai seorang pemimpin Kristiani harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Sekiranya apa yang dapat saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman atau bagi orang yang dapat menonton videonya. Saya meminta maaf atas kesalahan dan kekurangan yang ada dalam video tersebut. Demikianlah dan sekian, terima kasih.